Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Maaf banget udah hampir 1 bulan gak upload karena ada ujian praktikum di kampus sehingga sulit untuk membagi waktunya. Tetapi alhamdulillah sekarang insya Allah udah bisa normal kembali untuk membuat videonya gitu. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Medium, yang dimana film ini berkisah tentang praktik perdukunan di Thailand. Pengambilan gambar yang tak biasa membuat film ini layak untuk diacungi jempol, serta nuansa seolah kita sedang berada di dalam film itu sangat dapat banget gitu. Pokoknya tegang, ngeri, dan brutal banget lah gitu ya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan disclaimer mengenai tim dokumenter yang membuat video ini sedang berkeliling Thailand untuk mengetahui kehidupan para dukun di sana. Setelah mewawancarai beberapa dukun, tim pun memutuskan untuk mengikuti salah satu dukun bernama Nim yang dimana dia dimasuki oleh Dewa Bayan. Nim pun menjelaskan bahwa dewa sendiri sangat banyak sekali jumlahnya, baik dewa yang baik, yang memberikan keselamatan, dan dewa jahat yang akan mendatangi bencana atau penderitaan. Namun dewa yang merasuki Nim merupakan Dewa Bayan yang dimana dia merupakan dewa baik dan selalu melindunginya. Dia pun bercerita bagaimana dia bisa dirasuki Dewa Bayan. Itu bermula dari neneknya, lalu diwariskan pada tantenya, lalu pada saudaranya bernama Noi Noi. Namun Noi menolak untuk dirasuki Dewa Bayan, hingga akhirnya Dewa Bayan pun memilih tubuh Nim untuk dirasukinya. Nim pun bercerita sekilas bahwa jika sakit yang tidak logis, dia bisa menyembuhkannya. Tetapi jika penyakit logis seperti kanker dan lainnya, maka pergilah ke dokter. Dan inilah potret pemujaan terhadap Dewa Bayan tersebut. Di sini Nim bercerita kembali bahwa saat dia kecil dia sakit parah dan tak bisa sembuh walaupun sudah diobati kemana-mana. Bahkan dia berusaha untuk bunuh diri saking sakitnya, namun dia gagal untuk bunuh diri. Dia pun memilih untuk berdoa dan melakukan ritual setiap harinya, dan saat itulah dia dirasuki oleh Dewa Bayan. Lalu film pun dimulai. Di suatu hari di mana Nim sedang OTW menuju rumah Noi karena suaminya meninggal dunia. Sembari menyetir, dia pun menceritakan kisah tragis keluarganya yang mati karena tertimpa hal sial, termasuk suami dari anaknya Noi yang mati karena kecelakaan motor. Sesampainya di sana, Noi rupanya mengundang pendeta, dan di sini terlihat bahwa Noi tidak sejalur dengan keluarganya yang memiliki kepercayaan terhadap dewa, tetapi dia percaya terhadap ajaran agama Kristen. Dan ini Min yang lumayan gelis gitu ya, anak satu-satunya Noi yang suaminya tewas karena kecelakaan motor itu. Lalu ini saudara Nim yang paling besar yang memiliki seorang istri dan orok yang masih di bedong. ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ไม่รู้เขาอาจจะลงหงระแหงหรืออะไรกันหรือเปล่าไม่รู้ในใจนะตั้งแต่สมัยไหนแล้ว Hingga di malam hari setelah acara pemakaman itu, Min pun mulai bertindak aneh dan memarahi seorang bapak-bapak yang sedang gapleh. Namun mereka hanya berasumsi bahwa dia bertindak seperti itu karena terlalu banyak minum alkohol. Setelah semua tamu pulang, Nim pun melihat Min yang sedang menatap seorang nenek-nenek buta di sana.
Hingga keesokan harinya nenek buta tersebut ditemukan mati di rumahnya dengan Min yang bertindak semakin aneh. Keesokan harinya, Nim yang merasa janggal pun langsung mendatangi rumahnya dan masuk ke dalam kamar Min. Dan benar saja dia pun menemukan sebuah jimat di sana. Namun Min tiba-tiba saja datang dan langsung mengusir mereka. Saat Tim bertanya benda apa itu, Nim pun menjelaskan bahwa itu merupakan benda pengusir setan dan penolak bala. Hingga di sore hari saat Tim dan Min sedang berjalan, Min pun menunjuk ke arah sumur karena dia melihat seseorang di sana. Oke, di sini mulai merinding ya guys ya. Oke, lanjut. Tim pun bertanya mengenai gejala Min itu, apakah itu tanda bahwa dia dirasuki Dewa Bayan? Nim pun langsung merasa terpukul dan hanya menjawab tidak tahu. Keesokan harinya, Tim pun mengikuti keseharian Min yang akan pergi berangkat kerja di sebuah tempat untuk membantu orang mencari pekerjaan. ก็หนูเป็นพนักงานค่ะอยู่ศูนย์จัดหางาน Min pun bercerita bahwa dia merasa bahwa dukun hanyalah sebuah omong kosong, ditambah dia pernah melihat dukun Doraemon. หนูพูดดูชิมเรคอนซาโอ้ยคอนซาไอ้โอ้ยยังสุด ใครก็พูดได้อย่างนั้นนะพี่เคยเห็นตามในคลิปปะพูดอย่างนี้แหละ Setelah itu, Tim pun mewawancarai Noi selaku ibu dari Min. Dia pun bercerita bahwa dia pernah merasa sakit sekujur badan yang orang bilang itu merupakan penyakit dewa yang akan merasuki tubuhnya. Namun dia menolaknya dan langsung pergi ke gereja untuk berdoa agar dia tidak menjadi dukun. Hingga suatu hari saat Nim sedang kursus jahit di kota, tiba-tiba saja dia pingsan dan sakit. Dan pada hari itu yang menjadi dukun adalah Nim, bukan Noi. ย่าบายันก็ย้ายไปเข้าไอ้นิ่ม Keesokan harinya saat akan dilaksanakannya gladi resik untuk sebuah acara keagamaan, terlihat keanehan yang tidak aneh, mungkin ya disebut aneh ya enggak, disebut enggak ya aneh gitu ya. Yang dimana dia menggunakan sepatu milik anak-anak hingga dia ditegur oleh panitia karena sepatu itu tidak cukup untuknya. Dan di malam harinya saat Min sedang dugem, Tim pun mewawancarai sahabatnya. Dan rupanya sahabatnya merasa keanehan nih terhadap sikap Min yang tiba-tiba saja kekanak-kanakan. Dan beginilah cuplikannya. Hingga pulang dugem dengan keadaan sedikit mabuk, Tim terus mengikutinya walaupun sudah ditegur olehnya. Sampailah dia di kantornya dan langsung tidur di ruang tunggu. Saat pagi harinya dia pun dibangunkan oleh rekannya untuk bekerja. Namun rupanya dia justru head dan langsung berlari menuju kamar mandi. Dan pulang. Sesampainya dia di rumahnya, dia pun langsung pergi ke kamarnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Noi pun langsung mendatangi Manny. Manny pun sedikit menjelaskan bahwa kemungkinan Min kini akan dirasuki Dewa Bayan dan sebaiknya ikut ritual untuk menyembuhkannya. Namun Noi langsung menolaknya karena dia tidak ingin anaknya menjadi dukun. Hari ke hari Min pun semakin sakit dan aneh. Hingga dia diusir dari angkot Thailand karena menyerang seorang ibu-ibu. Tim pun langsung melaporkannya pada Nim mengenai sifat aneh yang dialami Min.
Hingga keesokan harinya Nim datang ke rumahnya dan berpura-pura bahwa dia kehilangan gelang dengan tujuan dia bisa masuk ke kamar Min dan bertanya keadaannya. Belum sempat dia menjawab sepatah kata pun, Noi pun langsung datang dan memarahinya karena dia tidak mau anaknya menjadi dukun. Noi yang tetap berpikir logis pun langsung membawanya ke dokter. ปวดหลัง Namun dokter justru tidak bisa menjelaskan mengenai penyakit apa yang dialaminya. Saat sore hari, Min bercerita mengenai mimpinya bertemu dengan seorang pria besar yang penuh darah dan memegang senjata sembari dijilati oleh pria tersebut. Dan pria besar itu berusaha untuk berbicara padanya, namun Min tidak bisa mendengarnya. Hingga keesokan harinya tubuhnya semakin sakit. Hingga HRD perusahaan ini memanggilnya, yang sontak itu langsung membuatnya marah dan pergi. Sesampainya dia di acara persiapan ini, dia pun kembali bertindak aneh dengan menggaruk giginya sampai berdarah. Dan saat acara itu berlangsung pun dia justru melakukan tindakan aneh itu kembali. Keesokan harinya, tim pun mewawancarai HRD yang memecat Min kemarin. Dan HRD itu pun memperlihatkan CCTV yang rupanya Min sedang skidi pop-up di kantornya. Astaghfirullahalazim. Hingga di malam harinya ketika Nim sedang berdoa, dia pun langsung merasa janggal di sana. Dan rupanya benar saja mereka menemukan Min yang sudah bersimbah darah karena berniat untuk bunuh diri di kamar mandi. Noi yang panik pun tisaledat dan langsung menelpon ambulans. Sesampainya di rumah sakit, Nim pun datang dan langsung berkata bahwa Min bukanlah dirasuki oleh Dewa Bayan. Dia pun langsung pergi menuju kamar Min dengan diantar Manny. Sesampainya di rumahnya, dia pun langsung mengetahui bahwa rupanya suami Min itu mati bukan karena kecelakaan motor, melainkan karena gantung diri. Alhasil Nim pun langsung menuju pohon tersebut untuk melakukan ritual di sana, karena dicurigai bahwa suami Min berniat untuk membawanya pergi bersama ke alam baka. Namun di sisi lain, rupanya Noi pergi menuju seorang dukun untuk melakukan ritual. Sesampainya di sana, Manny diam-diam mengabari Nim. Saat acara itu berlangsung, Nim pun langsung datang dan menggagalkan ritual itu karena itu tindakan yang sangat bahaya, karena ditakutkan bahwa terdapat roh lebih dari satu yang akan berlawanan di dalam diri Min. Namun tiba-tiba Min mengambil kamera dan langsung menyerang ibunya, lalu pergi berlari dan menghilang begitu saja. Warga desa pun terus mencarinya hingga malam hari. Noi yang terbaring di rumah sakit pun akhirnya meminta tolong pada Nim. Dan ritual untuk mencari Min pun dimulai dengan terlebih dahulu Noi harus memasrahkan segalanya pada Dewa Bayan, lalu mengumpulkan segala macam benda aneh milik Min. Min pun langsung memulai ritual itu di tempat suami Min gantung diri dan berkomunikasi bahwa janganlah dia mengganggu Min di sini. Dan dia akan berdoa entah sampai kapan lamanya. Sementara Noi dan Manny pergi ke kantor polisi karena mendapatkan laporan bahwa seorang supir taksi telah melihatnya dari kamera mobil. Dan beginilah cuplikannya. Kauไปก่อนเด้อสนะ Hari ke hari pun terlewati dengan seluruh keluarga yang terus berusaha mencari Min. เลยนะครับป่านนี้ยังไม่ได้บอสแสยังเลยเนี่ยครับอีนั่นเดินไปขอเมาอยู่เนี่ยครับเฮ็ดงาน Hingga pada suatu hari, rupanya Nim mendapatkan jawaban yang ternyata itu tidak ada hubungannya dengan suami Min yang mati dengan gantung diri. Nim pun langsung pergi dan berlari ke sebuah hutan.
Hingga dia menemukan bangunan kosong ini, dia pun langsung menaiki lantai demi lantai. Dan benar saja terdapat Min di sana. Keesokan harinya, Nim pun menuju tempat ritual Dewa Bayan untuk melakukan ritual kembali. Namun sesampainya di sana, kepala Dewa Bayan sudah patah di sana. Dia pun langsung menangis dan berontak di sana dengan perilaku Min yang kini sudah sangat tidak terkendali. Nim pun langsung menenangkan Min dengan mengikatnya dengan benang kasur dengan telunjuknya berada di air. Min pun langsung berkata bahwa ternyata Noi melakukan ritual-ritual dan meletakkan jimat pada Nim, sehingga Nimlah yang menggantikannya menjadi dukun. Nim pun langsung mengikatnya karena ritual itu semua tidak berguna. Saat di luar, Noi pun meminta maaf padanya karena Noi memang benar melakukan ritual dan meletakkan jimat padanya agar dia tidak menjadi dukun. Namun Nim tidak menghiraukannya dan lebih berfokus untuk menyelamatkan keponakannya. Mereka pun langsung menuju guru Nim atau guru dukunnya Nim untuk menyembuhkannya. Setelah para tamu pulang, dukun itu pun berkata bahwa Min kini seperti mobil tanpa kunci, siapapun bisa menaikinya dan banyak sekali yang merasukinya kini. Dia pun menuju gedung itu dan berniat untuk memanggil seluruh roh, bahkan roh hewan seperti kalajengking dan laba-laba, bahkan roh tanaman akan dia panggil sehingga bisa mengusir roh dari dalam tubuhnya. Tapi resikonya tubuh Min akan rusak parah. Setelah menjelaskan ritualnya, dukun ini pun melanjutkan ceritanya yang rupanya kakek dari suami Noi itu melakukan sebuah kesalahan terhadap pria sekarat, sehingga dewa mengutuk seluruh keturunannya hingga akhirnya dia menikahi Noi, seorang wanita yang menolak Bayan. Dan semenjak hari itu seseorang harus ditumbalkan dan orang itu adalah Min. Persiapan ritual itu pun dimulai. ที่สำคัญสุดแต่ก็ท้าทายในฐานะที่กูทำงานพวกนี้มานาน Saat sedang persiapan itu, Noi bercerita bahwa setiap malam Min selalu bertingkah aneh dan ngacak-ngacak rumah. Alhasil tim pun langsung memasang kamera di sudut-sudut rumah untuk mengetahui apa yang dilakukan Min saat itu. Beginilah cuplikannya. Friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning, let me free. Malam ke malam pun dilewati dengan Min yang terus-menerus bertindak seperti itu. Hingga di suatu malam Min pun masuk ke dalam kamar Meni dan langsung membawa anaknya. Untungnya Meni sedang memperhatikan kamera, lantas mereka pun langsung mencari Min. Syukurnya mereka berhasil menemukan anaknya dengan kondisi baik-baik saja. Namun Min semakin bertindak brutal. Untungnya ada tim kameramen yang sigap menolongnya. Keesokan harinya, Noi pun mendatangi rumah Nim, namun justru rumahnya tidak ada tanggapan apapun di sana. Hingga akhirnya warga pun membuka rumahnya, dan saat dimasuki, mereka mendapati bahwa Nim sudah meninggal dunia.
Lalu tibalah hari di mana ritual itu berlangsung dengan melakukan ritual itu di lantai 5. Dukun ini pun membagi 2 kelompok, orang yang menjaga di bawah dan yang ikut bersamanya di atas. Lalu ritual pun dimulai. Min pun langsung berteriak di dalam kamarnya yang sudah penuh dengan mantra di pintunya dengan dijaga oleh tim dan istri Manny yang membawa oroknya. Dan ternyata yang dibawa adalah Noi. Sementara di rumah, Min dengan suara yang lemah seperti sudah sadar terus memanggil tantenya untuk membukakan pintu. Namun tiba-tiba saja suara tangisan bayi berada di dalam kamar Min. Ibu-ibu itu pun dengan sangat panik tidak melihat anaknya dan berkata bahwa anaknya berada di dalam. Namun itu langsung ditahan oleh tim dan berkata bahwa anaknya masih berada di ayunan. Dan pada saat yang sama Gucci itu bergetar hebat di sana. Kembali ke rumah, kameramen pun melihat bahwa ternyata benar bahwa anak tersebut masih berada di ayunan. Namun si ibu-ibu itu tetap kekeh dan justru malah menyerangnya dan masuk ke dalam kamar Min. Sementara di gedung, dukun yang melihat bahwa Gucci tersebut berhenti pun langsung membawa Gucci itu. Dan tiba-tiba saja lampu pun mati. Alhasil kameramen pun menyalakan lampu di kameranya. Dan tiba-tiba kembali ke rumah, si ibu-ibu ini pun mendatangi Min dan bertanya di mana anaknya. Dan ternyata suara tangisan bayi itu merupakan suara Min itu sendiri. Dan dengan mudahnya membunuh ibu-ibu tersebut dan berlari untuk menyerang mereka. Sementara kameramen bersembunyi di dalam kamar mandi dan hanya bisa menampilkan suara saja. Kembali ke gedung itu, dukun kini sudah mati karena melompat tadi. Dan orang yang menjaga di bawah, mereka mendapati bahwa tiba-tiba saja seluruh murid-murid dukun itu menghilang dan hanya menyisakan 1 orang saja. Dan kembali ke rumah, Min rupanya telah berhasil membunuh kawannya dan sedang memakan anak itu. Hingga kini dia pun mendatangi kamar mandi. Kembali lagi ke gedung, Noi yang berlumuran darah pun kini merasa bahwa Dewa Bayan sudah memasukinya. Dia pun meminta pada mereka untuk melanjutkan ritualnya. Sementara kameramen yang berlari tadi, sayangnya dia tertangkap. Sembari berlumuran darah, dia pun melawan mereka dan berlari. Namun tiba-tiba saja mereka tertunduk karena rupanya terdapat Min di sana. Min pun langsung mengambil kameranya dan memperlihatkan kameramen dengan keadaan organ dalamnya yang sudah keluar. Kembali pada mereka yang melanjutkan ritual, Noi pun justru memasang dupanya secara terbalik sehingga menyebabkan seluruh orang yang berada di sana kerasukan hebat. Saat kameramen terakhir akan pergi, dia pun mendapati bahwa Min sedang menuju ke arahnya. Dia pun langsung bersembunyi ke pojok sembari merekamnya. Sementara Min di situ langsung mencekik ibunya, lalu menyiramkan bensin pada tubuh ibunya. Dan saat akan membakarnya, tiba-tiba dia melihat kameramen terakhir itu dan langsung membunuhnya saat itu juga. Dan langsung membakarnya. Astagfirullahaladzim. Dengan memperlihatkan sebuah boneka santet yang mungkin inilah yang menyebabkan Min seperti ini. Entahlah karena nggak ada penjelasannya.
Astagfirullah. Scene pun diakhiri dengan diperlihatkan wawancara terakhir pada Nim. Dia pun mengungkapkan unek-uneknya yang dimana dia berkata bahwa di hari ritual pengusiran setan itu mungkin tidak ada gunanya. Dan dia pun berkata sembari menangis bahwa dia ragu terhadap dirinya sendiri. Apakah dia benar dirasuki Dewa Bayan atau tidak. Dan tamat. Waduh, astagfirullahaladzim. Pokoknya mah no comment bisa deh. Serem banget asli ini mah. Dan untuk film ini pembawaannya kayak natural banget aja gitu, sehingga memberikan kesan keengnya teh bener. Walau sayang banget sih Nimnya gitu harus mati gitu sebelum acara ritual itu berlangsung. Mungkin kalau Nim ikut acara itu mah mungkin akan lain gitu ceritanya ya. Tapi dah gimana tuh ya, si sutradaranya juga pengen Nimnya mati di awal, sebelum ritual maksudnya teh. Tapi ya udahlah gitu ya. Tapi emang untuk rating saya sih untuk ini mah gila gede lah, 8 lah, bisa masuk 8 kata saya mah. Soalnya hati teh bener kaduk-aduknya teh jagoan filmnya teh nunjukin teh. Udahlah ya, baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Boleh atuh subscribe dulu sama nonton teh sampai akhir gitu. Sama share juga ya. Yaudah, baiklah, tanpa perlu kita cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.